Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Ope dalam program ngaji bareng ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti beberapa pendapat ataupun beberapa pandangan dari orang-orang yang cukup berilmu ya daripada saya sih. Saya kan orangnya nggak tahu apa-apa. Jadi saya itu cuma mendengarkan dari beberapa ustadz dan saya akan ambil yang saya anggap terbaik dan saya anggap itu benar ya teman-teman. Di sini sesuai di thumbnail ya teman-teman sudah lihat ada Dr. Maza, ada Dr. Rora, ada Ustadz Azhar Idrus dan juga ada Ustadz Abdul Somad yang membahas tentang tentang amin mengaminkan ketika khutbah dan juga amin mengangkat tangan ketika amin ya teman-teman. Di sini ada beberapa pendapat dan beberapa pandangan dan mungkin teman-teman bisa dengarkan sendiri dan bisa saksikan sendiri dan bisa menilai sendiri dan bisa mengambil yang mana teman-teman yang dianggap teman-teman itu benar, yang dianggap teman-teman itu cocok ataupun sesuai dengan pengetahuan teman-teman dan sebagainya. Dan seperti apakah videonya, jangan lupa seperti biasa jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Don't go anywhere, stay here and check it out. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa, angkat tangan umum dulu ketika berdoa. Masa doa angkat tangan. Doa apa-apa lah. Yang Nabi doa angkat tangan. Daripada hadis tadi Khalid, Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid, dan juga hadis-hadis yang lain telah mencapai kepada darjat mutawatir. Mutawatir ni tanpa syak bahawa baginda Nabi memang mengangkat tangan ketika berdoa tertentu. Banyak doa-doa macam-macam yang Nabi angkat tangan. Berbagai-bagai riwayat yang berbagai-bagai itu disimpulkan secara mutawatir, secara maknawinya, secara maknanya angkat tangan doa ni memang dibuat oleh Nabi SAW. Itu dulu kena jelas tu. Kadang-kadang kita ni kita tak jelas, kita dengar orang cerita kan. Cumanya yang dibahaskan di situ angkat tangan ketika khutbah Jumaat. Oh, khusus itu ya. Apa saja? Ini dalam hadis Muslim, sahabat bila tengok orang angkat hadis ni dia kata qabbalallahu tilkal yadain maka natufa'a fi asri Rasulillah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Allah Ta'ala huduh dua tangan tu, dia tak diangkat masa zaman Nabi. Maksud ni merujuk kepada khutbah Jumaat. Hatta dalam mazhab Syafi'i dia tak diangkat. Sebab tu kita tengok khatib daripada zaman dulu lagi, hak mana yang faqih dalam mazhab Syafi'i, dia memang tak angkat tangan. Nas An-Nawawi sebut dalam mensyarahkan, demikian kata ashab kita, kata ada dalam mensyarahkan Sahih Muslim, hatta mazhab Syafi'i tak angkat. Dalam Muslim menunjukkan tak diangkat. Hak tu kita maksudkan. Bila imam tak angkat, makmum tak angkat, tapi dia amin tak? Dia aminkan. Amin, amin. Orang kata macam mana doa tak angkat tangan? Doa ni bukan semua tempat angkat tangan, ada tempat tak angkat. Ihdinas siratal mustaqim, kita tak angkat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina wadhalin. Amin tak? Dalam solat ya. Kita doa masa sujud, angkat tangan tak? Takkan semua sujud ini doa angkat. Demikian juga doa ketika kita nak naik kenderaan dan seumpamanya, warid daripada Nabi. Sebahagiannya Nabi, kebanyakan Nabi tak angkat, tapi Nabi angkat, biasanya angkat bila ada doa khusus. Orang betul satu kejadian. Kalau doa yang menjadi wirid harian, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni, benar ni Nabi tak angkat. Doa nak masuk tandas, sambil-sambil kita jalan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi, masuk tak payah angkat. Bukan pergi berdiri depan tandas doa angkat macam gambar tu, macam depan Kaabah pula nampak. Kita terus masuk. Demikian kita nak doa nak masuk masjid, bukan berhenti depan masjid, tak terus baca.
Kita baca Allah maftah li abu rahmati. Jadi kita so ini semua, tapi ada masa tertentu orang minta, wahai Rasulullah telah berlaku sekian, tolong doa. Farafa'a yadayhi, dia angkat tangan dia. Kita angkat. Kita lepas semayang wirid kita tak angkat. Tapi tiba-tiba hari itu kita ada kerja, nak pergi interview, nak pergi minta kerja, kita angkat. Ni khusus ni, yang ni doa hak tak ada dalam format ni. Hak tak ada dalam senarai ni, doa hak untuk kita ni, yang ni kita angkat. Tapi doa hak biasanya, Allahumma inni Allahumma antas salam ka salam tabaraka ya zal jalal Allahumma, ini semua tak angkat. Sebab yang ni wirid, azkar, kita angkat. Demikian dilakukan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Cuma kalau seorang tu memang hari tu dia baca doa hak Nabi, dia angkat kerana dia memang khusus hajat untuk dia. Isteri dia pening kepala dengan isteri dia, dia berangkat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dia angkat Posisi tertentu maksudnya ya, hal-hal penting aja yang doa ni yang penting mustajab, yang penting mustajab. Itu maksud kita dalam khutbah tu, bukan kata tak ada angkat tangan dalam khutbah dalam doa, bukan. Sebab tu khutbah ni macam ni lah kita dengar. Cuma kalau kita dengar ayat dia betul-betul, kita faham. Yang jadi tak faham tu pasal dia pergi tafsir hujung tu, yang tu jangan. Kalau dia tanya, tapi tak apalah. Mendoakan ya, Ustaz lainnya, Ustaz Rora. Menyebut amin, Dr. Rora pada ya. khatib ini tak salah, tetapi hendaklah dengan suara yang rendah. Yang dipertikaikan oleh para ulama tu yang tadah tangan waktu khatib baca doa. Yang tu yang dipertikaikan tu, bukan yang sebut amin tu. Masalah yang sebut amin tu okey, selagi mana dia bukan jerit, dia amin, amin, maksudnya dia sebut pada diri dia, tu tak jadi masalah. Yang jadi masalah yang dipertikaikan oleh para ulama ialah menadah tangan waktu khatib baca doa. Kenapa ulama pertikaikan? Sebahagian ulama pertikaikan kerana ada hadis yang mana seorang sahabat melihat Bishr bin Marwan baca khutbah, tadah tangan di atas mimbar, dia doa supaya tangan Bishr itu diburukkan oleh Allah, kerana dia kata dia tak pernah diangkat oleh Nabi SAW, melainkan Nabi hanya isyarat dengan telunjuk dia saja. Maka ulama dia kiaskanlah, dia kata kalau khatib tak tadah tangan, maka makmum pun samalah, dan tidak ada riwayat yang mengatakan dia tadah tangan. Ada juga sebahagian ulama, terutama dalam mazhab Maliki, dia kata yang dilarang itu hanya khatib, tapi makmum tak apa. Saya berpandangan, wallahu a'lam, saya berpandangan makmum tak angkat tangan, tak tadah tangan, sebab tidak ada riwayat yang menyebut sahabat yang doakan supaya tangan tu diburukkan, dia pun tak ada riwayat dia sedang menadah tangan. Tak ada. Tapi kalau ada orang sebelah kita tadah tangan, tak apalah, biarlah, mungkin diikut pandangan ulama yang kata boleh tadah tangan. Cuma kalau orang tanya kita kata tak tadah tangan. Jangan pergi tampar lah tangan dia. Nanti jadi isu pula. Kalau dia suruh kita tadah tangan, kita senyum kat dia. Oh, itu maksud Dr. Rora ya. Itulah tadi ya dari kedua dokter yang sudah kita ikuti bersama tentang masalah angkat tangan atau tidak ketika khutbah Jumat itu ya, ataupun ketika berdoa dan sebagainya. Dan teman-teman sudah bisa menyaksikan secara teliti dan juga secara terang ya, dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri, bisa menilai sendiri pendapat dari kedua dokter ini. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan pandangan-pandangan dari ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama yang lain, dan mungkin bisa dijadikan bahan referensi untuk teman-teman semua, dari Ustadz Adhar Idrus dan Ustadz Abdul Somad, seperti apakah tanggapan beliau mengenai permasalahan yang macam ini ya teman-teman. Seperti apakah videonya, jangan kemana-mana, stay here and check it out. Bahawa benarkah hilang pahala jika mengaminkan doa masa khatib sedang baca khutbah? Yang kedua, solat Jumaat.
Oh, aminkan doa dibacakan khotib di antara khutbah ya. Mendoakan, menyebut amin, pada khatib ini tak salah, tetapi hendaklah dengan suara yang rendah. Yang dipertikaikan oleh para ulama tu yang tadah tangan waktu khatib baca doa. Yang tu yang dipertikaikan tu. Video yang, bukan yang tadi itu ya. Yang sebut amin tu okey, selagi mana dia bukan jerit, dia amin. Amin. Maksudnya dia sebut pada diri dia. Itu tak jadi masalah. Oh, ini cuplikan ya. Sepakat empat mazhab bahwa doa khatib hari Jumat diaminkan. Kalau ada orang mengatakan doa ini tidak perlu diaminkan, berarti dia tidak masuk dalam mazhab yang empat. Mazhab apa? Wallahu a'lam. Mazhab apa namanya? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat doa khatib itu diaminkan. Tapi katanya ada ikhtilaf tentang mengaminkan doa khatib. Ada ikhtilafnya. Di mana letak ikhtilafnya? Apakah aminnya jahar atau sir? Hanafi, Maliki, Hambali doanya sir, sedangkan Syafi'i jahar. Di situ letak perbedaannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, itu Hanafi, Maliki. Hanafi, Maliki seperti itu ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Amin. Yang biasanya saya gitu. Amin. Dua Jumat yang lalu saya umrah sholat Jumat di Masjid Nabawi. Saya mau tengok ini orang di Masjid Nabawi ketika imamnya khutbah mengucapkan amin atau tidak. Memang niat saya hari itu mau tengok amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Yang selesai. Oh, ternyata mereka mengaminkan. Jadi jangan hiraukan. Ustaz pilih yang mana? Saya jaharkan, tapi tidak terlalu kuat. Maaf kalau saya jadi pendengar khutbah sholat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Amin. Yang betul lebih. Amin. Amin. Benarkah hilang pahala jika mengaminkan doa masa khatib sedang baca khutbah? Yang kedua soalan Ini Ustaz Adher ya. Baik. Ada seorang dia kata kalau tu imam baca khutbah, tu khatib. Nah, tu khatib pegang tongkat. Faham? Baca doa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kita yang di bawah ni amin. Faham? Ada ustaz dia mengajar siapa yang kata amin sia-sia pahala Jumaatnya. Betul atau tidak? Betul. Ambil ustaz tu buang dalam kolong. Itu bukan ustaz, kuitat namanya. Faham? Kuitat. Dimakan aja kalau kuitat ya. Timbul satu puak baru yang membida'ahkan orang baca amin ketika orang baca doa dalam khutbah kedua. Hukum baca amin ini sunat, bukan bid'ah. Faham? Itu yang ada dalam kitab-kitab Mu'tabar. Tapi kita ditipu. Nampak? Oleh golongan yang tak mau ambil pandangan ulama, dia direct ambil hadis tu terjemah. Mereka berdalil siapa yang kata amin, orang ini bercakap ketika khutbah sia-sia pahala Jumaatnya. Orang ini, ustaz ini pembohong besar. Kerana amin bukan bercakap. Amin isim fi'il amar. Maknanya Allahumma stajib lana wa la tughayyib raja'ana. Itu makna amin. Siapa yang berkata amin bukan kata dalam khutbah, dalam semayang pun tak batal. Tu imam waladdallin. Kita ni yang tak baca betul. Amin. Betul tak? Batal tak semayang? Apa makna amin? Apa ya Allah? Apa yang imam minta tadi? Minta tunjuk jalan yang benar, jalan Islam, jalan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Hak imam minta itu, perkenankanlah permintaan itu. Itu makna amin.
Jadi amin itu kita bercakap dengan manusia atau bercakap dengan Allah? Cuba jawab. Cakap dengan Allah Dengan di dalam Allah, sembahyang betul tidak ya. batal, dalam khutbah tidak batal. Yang dilarang Nabi kata jangan kamu bercakap-cakap ketika khatib berkhutbah. Nah, sampai betul. berkata diam sekalipun, nampak, nescaya sia-sialah. Bukan pahala Jumaat. Faqad laghauta, bukan Jumaat larau. Kamu yang larau. Asalnya kalau kita suruh orang diam, jangan bising, perbuatan itu kan nasihat, patut dapat pahala. Tapi ketika khutbah lara, tak dapat apa-apa. Itu maksudnya. Ada khatib pula di kita jemaah, barang siapa yang berkata-kata ketika imam membaca khutbah, maka sia-sialah pahala Jumaatnya. Mu ambil dua ni terjemah. Ke ambillah TikTok. Buka kitab-kitab syarah hadis, faqad laghauta, maksudnya kamu patutnya nasihat dapat pahala. Tapi oleh kerana Nabi dah larang jangan bercakap, nasihat kamu ini larau. Itu maksud dia, di bahang Jumaat terus larau. Nah, itu salah. Kemudian pula amin bukan bercakap. Yang dilarang mukhatab bin nas. Kita hadap perkataan dengan manusia. Amin bukan cakap dengan manusia. Kita minta dengan Allah. Bukan amin saja dalam semayang. Tu imam, idzas sama'u syaqqat, Allahumma sallimna, dia kata. Apa makna tu imam baca? Apabila langit terbelah pada hari kiamat, makmum jawab, Allahumma sallimna, ya Allah selamatkan kami. Boleh pahala, kata dia. Nampak? Jadi imam baca, inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba turaba wa ka'san dihaqa. Kita yang dibawa yang belakang ni, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, masukkan aku di kalangan mereka itu yang dibaca oleh imam. Siapa? Ahli syurga. Sunnah, kata lagu tu. Baca kitab majmu', baca TikTok. Lagi. Nah, jadi amin, ulama hanya ada dua pandangan. Satu mengatakan harus, satu mengatakan sunat. Dan sepakat Pak mazhab, kalau kita kata amin masih imam baca doa khutbah, hendaklah perlahan, tidak dengan tinggi suara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Amin perlahan. Faham? Adapun amin sembahyang jemaah kuat. Biar sampai tercabut papan dinding. Nah, kenapa? Kerana bila amin kita serentak dengan amin malaikat, Allah ampun dosa. Kejap lagi tu imam sembahyang isyak, dia akan baca Fatihah. Ingat, Nabi kata iza amanal imam fa aminu, bila imam baca amin, kamu baca amin juga. Wa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufirat lahu ma taqaddama min dhanbi kama qala. Siapa yang kata amin sama dengan imam, amin imam sama dengan malaikat, Allah ampun dosanya lepas berpuluh-puluh tahun. Nah, Masya Allah, itulah tadi ya beberapa pandangan dan juga beberapa pendapat dari Dr. Maza, Dr. Rona, dan Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Azhar Idrus. Itu teman-teman sudah ikuti semua, dan saya harap semuanya mengikuti dari awal sampai akhir ini ya teman-teman, karena takut gagal paham dan gagal maksud dari apa yang disampaikan oleh beberapa Ustadz ataupun beberapa tokoh tadi ya. Dr. Maza itu menyampaikan bahwa mengangkat tangan ketika amin itu tidak selamanya harus mengangkat tangan ya. Ada kalanya kita tidak mengangkat tangan ketika misalnya dalam sholat, doa dalam sholat kan tidak mengangkat tangan kecuali kunut ya. Terus ada juga apa ya, ketika dalam mau perjalanan dan sebagainya, banyak doa-doa itu yang kita itu tidak mengangkat tangan. Dan menurut Dr. Maza, mengangkat tangan itu ketika doa momen-momen penting gitu katanya teman-teman. Itu sekilas yang saya tangkap di pikiran saya. Kalau salah dari pandangan saya terhadap tanggapan Ustadz Maza, tolong komentar dan diluruskan. Dan ketika Dr. Ora itu masalah amin ketika khutbah ya, itu tidak masalah sebetulnya, asalkan
dengan suara yang pelan katanya. Yang menurut Ustadz yang menjadi permasalahan itu mengangkat tangan ketika amin, dan teman-teman juga melihat sendiri video fullnya dari Ustadz Dr. Rora itu ya. Dan Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan bahwasanya mengaminkan khutbah ketika Jumat itu semua madhab yang 4 itu semuanya sama, itu hukumnya wajib ya. Dan itu perbedaannya cuma ada yang nyaring, ada yang tidak itu. Terus Ustadz Adhar Idrus juga sama menyampaikan, dan teman-teman sudah menyaksikan bersama, dan lebih perjelas dan lebih luas lagi dari Ustadz Adhar Idrus bahwa ada yang menghukumi sunnah, ada yang menghukumi harus dan lain sebagainya. Cuma beda sama dengan Ustadz Abdul Somad tadi. Dan teman-teman, kalau misalnya saya salah dalam menanggapi beberapa penyampaian dari tokoh tadi, tolong diluruskan karena saya juga masih belajar. Dan pada kesempatan kali ini saya kira program ngaji bareng saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.